Bernardino, paman Juan, sedang sakit keras dan hampir meninggal. Juan merawatnya. Karena keadaannya yang semakin memburuk, Bernardino meminta agar Juan mencari seorang imam agar dia dapat mengaku dosa dan menerima pengurapan orang sakit. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Juan pergi untuk mencari imam. Dia tahu bahwa Bunda Maria menantinya. Aku akan melewati jalan yang lainnya saja. Semoga saja tidak bertemu dengan ratuku. Aku akan segera mencari imam untuk pamanku, dan setelah itu baru akan menemui Bunda. Juan berjalan cepat-cepat, tetapi tiba-tiba terdengar suara merdu itu memanggilnya. Juan Diego anakku, mengapa engkau menghindariku? Oh ya bundaku dan ratuku, aku harus pergi. Pamanku yang sangat kucintai sekarang sedang sakit. Aku akan mencarikan seorang imam baginya, dan setelah itu aku akan segera datang lagi. Mohon bersabarlah ya bundaku, aku akan segera kembali. Apa yang membuatmu khawatir? Ada aku di sini. Aku ibumu. Tenangkanlah hatimu. Jangan khawatir akan penyakit itu ataupun kesusahan lainnya. Bukankah kamu aman dalam lindungan mantelku? Apalagi yang kamu takutkan? Pamanmu sudah sembuh sekarang. Sekarang, naiklah ke puncak bukit itu. Di sana, kamu akan menemukan tanda yang diminta Bapak Uskup. Ambillah dan bawalah itu kepadaku. Juan merasa gembira sekali mendengar kabar pamannya sudah sehat. Dia pun menuju tempat yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Betapa terkejutnya Juan Diego karena di tempat tersebut banyak sekali bunga mawar yang cantik dan segar. Saat itu sangatlah dingin. Tidak mungkin ada bunga yang dapat tumbuh, bahkan mekar. Juan memetik bunga-bunga itu dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam tilmanya, mantel kasar miliknya. Secepatnya Juan kembali kepada Bunda Maria yang menerima dan mengatur bunga-bunga itu di dalam mantel Juan. Anakku, bawalah bunga-bunga ini kepada Bapak Uskup sebagai tanda dariku. Jangan biarkan orang lain melihat apa yang kamu bawa. Ceritakanlah kepada Bapak Uskup bagaimana kamu mendapatkan bunga-bunga ini. Juan Diego segera berlari menuju kediaman Bapak Uskup. Sesampainya di sana, Juan harus menghadapi para penjaga pintu yang semakin tidak menyukainya. Mereka curiga dengan apa yang dibawa oleh Juan Diego. Kamu lagi? Sudah kubilang, jangan kembali ke sini. Aku harus bertemu Bapak Uskup. Ini penting. Apa yang kamu bawa itu? Tunjukkan. Aku harus memeriksanya dulu.
Tidak, hanya Bapak Uskup yang boleh melihatnya. Tunjukkan padaku, atau kamu akan kupukul. Jangan, jangan. Aku harus bertemu segera dengan Bapak Uskup. Pelayan uskup penasaran dan berusaha untuk membuka dan melihat apa yang ada di dalam mantelnya Huan. Tetapi tidak berhasil. Huan berusaha mempertahankan mantelnya. Mantel itu seperti lengket sekali di tangan Huan. Tiba-tiba Romo asisten Bapak Uskup datang dan berkata, Ada apa ini? Mengapa ribut sekali? Orang ini datang lagi. Sekarang dia membawa bungkusan yang mencurigakan. Saya takut dia akan mencelakai Bapak Uskup. Juan Diego, apa yang kamu bawa? Maafkan saya. Ini adalah tanda yang diminta oleh Bapak Uskup. Dan Bunda Maria meminta kepada saya untuk hanya membukanya di hadapan Bapak Uskup. Tolong izinkan saya masuk menemui beliau. Mari Juan Diego, mari ikuti aku. Sesampainya di hadapan Bapak Uskup, Huan segera berlutut dan menceritakan segalanya. Bapak Uskup, saya telah melaksanakan apa yang Bapak Uskup minta. Saya memberitahu Bunda Maria mengenai tanda yang Anda inginkan, agar dapat mempercayai pesan yang saya sampaikan. Bunda Maria telah mengabulkan permintaan Bapak Uskup dan memberikan bukti agar Bapak Uskup melaksanakan apa yang diminta Bunda Maria. Itukah buktinya, Nak? Tunjukkan padaku. Dan betapa terkejutnya. Dari dalam mantel tersebut banyak sekali bunga mawar yang segar dan wangi. Mawar-mawar itu berjatuhan di lantai. Dan di dalam tilma Huan terdapat gambar Bunda Allah. Tangannya terkatup dalam sikap berdoa. Rambutnya yang hitam lembut terurai. Wajahnya bulat oval dengan matanya setengah tertutup. Senyum merekah di bibirnya. Bapak Uskup jatuh berlutut. Air matanya jatuh membasahi pipinya ketika ia berdoa memohon ampun karena kurang percaya. Kemudian uskup membawa tilma Huan ke dalam kapel dan meletakkannya di depan sakramen Maha Kudus. Bapak uskup meminta agar hari itu Huan tinggal di keuskupan. Dan keesokan harinya menunjukkan tempat di mana Bunda Maria menghendaki agar didirikan gereja baginya. Ketika sampai di rumah, Huan mendapati pamannya telah sehat kembali. Oh Paman, maafkan aku karena tidak kembali membawa imam seperti permintaanmu. Tapi aku sangat bahagia sekali karena melihatmu sudah sembuh kembali. Aku melihat seorang wanita yang sangat cantik dan agung. Dan saat itu juga aku merasa sembuh. Dia berkata bahwa dia adalah yang selalu perawan, Santa Maria Guadalupe. Kini lukisan Bunda Maria ditempatkan di Basilika Santa Perawan Maria
dari Guadalupe di kota Meksiko. Dan tidak lama setelah itu, Bapak Uskup memerintahkan untuk mendirikan gereja di bukit yang diinginkan oleh Bunda Maria.